saya dibesarkan di keluarga yang sederhana, tapi kemudian tahun 98 krisis ekonomi, dan pada saat itu saya terpaksa harus kerja mandiri. Lalu kemudian umur 18 tahun saya mulai bergabung di sebuah perusahaan MLM, dan saya gabung di MLM itu 1 tahun, tapi bangkrut, gagal di MLM. Nah, tapi saya belajar banyak. Saya belajar public speaking, bagaimana bicara di hadapan orang lain, marketing, management skill, dan lain sebagainya. Umur 20 tahun sampai 21 tahun, saya jalankan bisnis event organizer. Lalu umur 21 tahun, saya diajak teman saya, Bapak Matius Yusuf, untuk bergabung dalam bisnis properti. Jadi saya beli tanah 5 hektar atau 30 miliar di daerah Ciledug, Tangerang. Nah, mungkin banyak orang bertanya, gimana caranya beli tanah 30 miliar umur 21 tahun? Nah, saat itu saya membelinya dengan cicilan. Jadi pembayaran pertama hanya 5% dari 30 miliar. Pembayaran kedua itu 25%, 6 bulan kemudian. Pembayaran ketiga adalah 25%, 6 bulan kemudian. Dan dengan modal 1,5 M tadi bertiga, saya mulai jualan. Jadi saya bikin konsep, nama perumahan saya adalah Ubud Village. Saya jual brosur, saya yakinkan orang. Bersyukurlah dulu pernah di Mood Level Marketing, karena di MLM saya belajar tentang persuasi, bagaimana meyakinkan orang lain. Nah, ketika saya belajar meyakinkan orang lain, saya bisa meyakinkan penjual. Dan dalam 1 tahun, kami berhasil menjual 300 rumah dan 65 ruko. Akhirnya kami tidak menggunakan modal kami untuk membayar tanah kami 25% berikutnya. Bahkan kami tidak menggunakan bank. Jadi yang paling penting adalah untuk bisa membangun 300 rumah dan 65 ruko dalam 1 tahun di usia muda. Prinsip saya cuma satu. Yang pertama, kerjasama dengan orang yang sudah terbukti berhasil. Saya kerjasama dengan orang yang sudah sukses di bidang properti 24 tahun, Bapak Matius Yusuf. Sehingga pada saat saya setting price, beliau sudah kasih tahu guidance-nya seperti apa. Kemudian pada saat saya menjual, beliau sudah kasih tahu bagaimana cara naikin harga seperti apa, bagaimana cara membuat deal dengan pihak bank seperti apa. Beliau kasih kenalan-kenalan saya dengan pihak bank untuk kredit KPR konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun networking. Jadi dengan saya menjadi seorang motivator, saya bisa ketemu banyak orang, saya bisa jual properti saya karang buku, saya bisa jual properti saya lewat buku saya. Jadi banyak orang ingin mendapatkan royalti dari buku tersebut, saya mencoba untuk mendapatkan relasi dari buku tersebut. Dan yang ketiga adalah endurance atau daya tahan. Karena Donald Trump pernah bilang, if you cannot handle the pressure, don't be an entrepreneur, go get the job. Jadi kalau kita nggak bisa handle pressure, jangan jadi entrepreneur, cari pekerjaan. Jadi artinya adalah yang sukses menjadi seorang pengusaha bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling lama bertahan. Karena bebannya berat. Kita bisa konflik dengan karyawan kita, konflik dengan partner kita, kemudian ada konsumen yang tidak puas dengan produk kita, kemudian masalah hutang, produk kadaluarsa, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah berubah, begitu banyaknya masalah. Tapi saya selalu yakin, lebih banyak masalah, imbalan kita lebih besar. Nggak banyak masalah, imbalan kita lebih kecil. Itu prinsip sukses dari saya.